Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Arsenal mendapat dorongan besar jelang laga penting Liga Champions melawan Bayern Munich setelah Kapten Martin Odegaard kembali berlatih. Gelandang Norwegia itu absen sejak akhir Oktober akibat masalah yang memaksanya keluar saat menghadapi West Ham. Meski tanpa dirinya, Arsenal tetap menjaga performa dan masih memimpin klasemen Premier League. Namun absennya Odegaard terasa dalam hal kreativitas dan kepemimpinan. Kembalinya sang kapten disambut antusias klub dan fans, dengan Arsenal mengunggah foto latihan bertuliskan "Good to see you, skipper". Odegaard adalah figur sentral di bawah Mikel Arteta, berperan mengatur tempo, menghubungkan lini tengah dengan lini serang, serta membimbing pemain muda. Arteta berharap kehadirannya mengembalikan keseimbangan skuad di periode jadwal padat. Jelang duel kontra Bayern yang sama-sama belum terkalahkan, Odegaard hadir di momen ideal. Visi dan kendalinya bisa membantu Arsenal menghadapi tekanan, menjaga ritme, dan memaksimalkan dukungan publik Emirates untuk meraih keunggulan. Mikel Arteta mengaku tidak terkejut dengan kesuksesan Vincent Kompany di Bayern Munich jelang duel besar Arsenal vs Bayern di Liga Champions. Keduanya pernah bekerja sama di Manchester City, dan Arteta tahu betul kecerdasan serta gairah Kompany terhadap sepak bola. Menurutnya, ex-kapten City itu punya kapasitas menjadi apapun, manajer, CEO, bahkan presiden klub. Kompany mulai melatih di Anderlecht sebelum membawa Burnley promosi pada 2022, lalu ditunjuk Bayern pada 2024. Setelah musim pertama yang sulit, Bayern kini tampil luar biasa, hanya gagal menang sekali dari 18 laga dan memuncaki Bundesliga serta Liga Champions, unggul selisih gol dari Arsenal. Arteta menilai, laga di Emirates akan sangat menuntut karena Bayern mampu menyelesaikan berbagai situasi dengan kualitas pemainnya. Arsenal sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi, usai menang 4-1 atas Spurs dan menjaga rekor 15 laga tanpa kalah. Jurriën Timber menyebut duel ini sebagai ujian besar, namun juga tantangan yang menyenangkan. Dengan kemungkinan kembalinya Odegaard, Arsenal ingin membuktikan kualitas mereka di panggung Eropa. Arsenal mendatangkan Victor Gyökeres pada musim panas untuk menambah daya gedor setelah Kai Havertz dan Gabriel Jesus mengalami cedera jangka panjang di paruh kedua musim lalu. Gyökeres, yang tampil tajam di Sporting, dianggap sebagai solusi ideal, apalagi kombinasi dirinya dan Havertz diprediksi memberi dimensi baru di lini serang. Namun, sejak awal musim, masalah cedera justru bikin Arsenal jarang memiliki kedua pemain ini dalam skuad secara bersamaan. Havertz kesulitan menjaga kebugaran, sementara Gyökeres belakangan ikut masuk ruang perawatan. Meski begitu, kondisi keduanya kini semakin membaik. Mikel Arteta menyambut kemungkinan kembalinya dua penyerang tersebut dengan antusias. Ia menilai kehadiran Gyökeres dan Havertz sekaligus bakal memberikan fleksibilitas, variasi taktik, serta kedalaman yang sebelumnya hilang dari permainan Arsenal. Menjelang duel penting melawan Bayern Munich di Liga Champions, Arteta mengakui frustrasinya karena hampir setengah musim belum pernah memiliki keduanya dalam satu skuad. Namun dengan proses pemulihan yang menunjukkan progres positif, Arsenal memasuki fase krusial musim ini dengan rasa optimisme baru. Leandro Trossard lagi ngalamin periode terbaiknya di Arsenal, dengan catatan gol atau assist di setiap pertandingan bulan ini. 2 gol dan 3 assist dalam 4 laga terakhir bikin dia jadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam perburuan gelar. Gol penting di derby London Utara jadi bukti lagi kalau Trossard selalu muncul di momen besar. Sejak datang dari Brighton hampir 3 tahun lalu, dia sering jadi penentu, termasuk dalam laga-laga besar seperti melawan Bayern Munich dan Chelsea. Padahal awalnya banyak yang ragu apakah dia bakal tetap dipertahankan, mengingat usianya sudah 30-an. Tapi Arteta menegaskan Trossard tidak akan dilepas, dan klub bahkan menaikkan gajinya. Dia juga jadi pemain paling sering tampil di era Arteta karena selalu fit. Meski dulu dianggap lebih cocok jadi finisher, sekarang Trossard jadi starter reguler setelah mendapat posisi konsisten di sayap kiri, zona favoritnya. Kerjasamanya dengan Calafiori juga bikin pola serangan Arsenal makin hidup, berkat fleksibilitas sang bek yang sering muncul di berbagai area.
Semua ini bikin Trossard jadi bagian penting dari Arsenal yang semakin komplet dan percaya diri dalam persaingan gelar musim ini. Pertandingan Everton vs Man United memunculkan dua momen kocak. Idrissa Gueye diusir karena menghantam rekannya sendiri, dan United tetap kalah 1-0 dari tim dengan 10 pemain. Padahal media sempat mengklaim Ut sudah kembali setelah menang lawan Liverpool. Baik Liverpool maupun United menunjukkan penurunan performa, sementara Arsenal justru berada di posisi kuat di semua kompetisi. Malam ini, Arsenal menghadapi Bayern Munich di Liga Champions. Bayern kehilangan Diaz, Scholes, sementara Musiala dan Davies cedera, tapi Gnabry berpeluang kembali. Kompany memakai sistem 4-2-3-1 yang fleksibel, bisa berubah menjadi 2-2-6 saat menyerang. Bayern sangat dominan dalam penguasaan bola, punya XG tertinggi, dan sering memaksa lawan membuat kesalahan lewat pressing tinggi. Olise, Guerrero, Kimmich hingga Kane menjadi ancaman utama di lini depan. Meski kuat, Bayern punya kelemahan dalam bola mati, dengan 5 dari 13 gol yang masuk berasal dari set piece. Arsenal kembali diperkuat Martinelli dan Madueke, sementara Odegaard kemungkinan tampil. Havertz dan Gyökeres sedang menjalani pemeriksaan lanjutan. Kedua tim sama-sama sempurna di Liga Champions musim ini, dengan Bayern mencetak lebih banyak gol dan Arsenal tampil solid tanpa kebobolan. Di atas kertas, duel ini menjanjikan, meski laga besar terkadang justru berjalan hati-hati. Arsenal dilaporkan sedang menyiapkan tawaran sekitar 70 juta pounds untuk merekrut winger Real Madrid, Rodrigo. Pemain Brasil itu dikabarkan mulai tidak bahagia dengan Xabi Alonso dan tertarik bekerja di bawah Mikel Arteta demi mendapatkan menit bermain reguler menjelang Piala Dunia 2026. Padahal, lini serang Arsenal sedang dalam kondisi bagus. Dalam kemenangan 4-1 atas Tottenham, Eberechi Eze mencetak hat-trick, sementara Leandro Trossard kembali tampil tajam. Bahkan Gabriel Martinelli tidak dimainkan, dan Arteta menyebut Odegaard serta Gyökeres hampir pulih. Meski kedalaman skuad sudah kuat, Arsenal disebut ingin memanfaatkan momentum untuk merebut gelar Liga Inggris, sehingga mempertimbangkan tambahan di sektor depan pada bursa Januari. Laporan dari Spanyol menyebut Arsenal telah lama meminati Rodrigo dan terus berbicara dengan perwakilannya, membuat mereka unggul atas Liverpool dalam perburuan pemain 24 tahun itu. Rodrigo ingin menit bermain lebih konsisten dan tertarik bermain dengan Arteta, serta bintang Arsenal lain seperti Saka, Eze, dan Odegaard. Transfer ini juga dikaitkan dengan masa depan Martinelli yang masih belum pasti. Namun, banyak yang menilai bahwa Arsenal sebenarnya sudah sangat lengkap di lini depan, sehingga 70 juta pounds untuk Rodrigo mungkin bukan kebutuhan mendesak.